darah anak domba Allah. Rapi hamba-Mu, tiap perkataan yang daripadamu, hamba-Mu boleh sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Mari kita akan buka firman Tuhan dalam Alkitab kita semua, di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Mari siapkan. Tadi waktu kita berdoa memuji Tuhan, menyembah, sempat terlintas dalam pikiran saya seperti ini Bapak Ibu ya. Kadangkala mungkin Tuhan bawa nggak perlu ada penyampaian firman, maksudnya harus ada saya berkhotbah maksudnya ya. Kalau dibawa angkat hati kita menyembah ya dengan keterbatasan waktu yang ada, kenapa tidak terlintas seperti itu ya, tapi hati terangkat ya. Tapi kita sadari kita tetap merindukan mendengar firman Tuhan ya. Jadi waktunya kita atur sedemikian rupa ya. Puji Tuhan, tadi terlintas dalam pikiran saya, kalau kita nyembah ya, saya tidak harus berkhotbah karena Tuhan berkhotbah langsung ke pribadi demi pribadi. Amin. Amin ya. Yuk kita buka Roma pasal yang kelima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah atau persekutuan seperti saat ini ya, yang kita rindukan tentu semua ya, tapi kita harus mendengar seruan pemerintah ya, taat. Oleh karena itu kita lakukan pembatasan jumlah untuk ibadah seperti pagi ini, tapi kebutuhan jemaat juga terpenuhi ya, terutama yang nggak punya kuota ya, nggak bisa lihat online. Nah ini kami hamba Tuhan ambil keputusan untuk bisa melayani Bapak Ibu ya, secara khusus seperti yang kita sudah lakukan di setiap hari Minggu. Kita bersekutu dengan tubuh darah Yesus, dan kita bisa kerjakan juga setiap waktu hari-hari ini ya. Roma pasal 5, mari kita akan baca Bapak Ibu bersama ya, ayat 1 sampai 11. Saya sudah membacanya berkali-kali, jadi saya akan mendengar suara Bapak Ibu. 1 sampai 11. Sudah ketemu semua? Katakan amin. Iya, 2, 3. Sebab itu kita yang bertanda iman dan kita yang dalam kesaksian kepada Allah oleh Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih dan memiliki di dalam sasarannya itu berdiri, dan kita berbangga dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga dengan saudara-saudara kita. Dan kita tahu bahwa itu menunjukkan kebenaran dan kebenaran itu menunjukkan hal suci. Dan hal suci itu merupakan harapan dan harapan tidak dikatakan. Amin. Karena kasih Allah telah diharapkan kita oleh Roh Kudus yang ada dalam kita. Karena waktu kita sebagai teman Kristus telah mati, kita dalam berdoa yang melalui Allah. Sebab Dia tidak muda seorang mau mati orang yang benar, tetapi bikin orang yang baik atau orang yang berhati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih ibadah persekutuan seperti saat ini bersama saudara seiman, Bapak Ibu, dan
semua Tuhan ingatkan. Apa itu? Coba perhatikan ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita diingatkan pagi hari ini, ya, kita yang sudah dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh iman kepada kematian Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan dan kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kita dibuat menjadi damai sejahtera dengan Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya kita berdamai sejahtera dengan Allah? Tentu berarti kita tidak berseteru lagi, ya, kita tidak bermusuhan, kita tidak terpisah karena dosa, pelanggaran, kesalahan kita waktu lalu. Kita sudah tidak lagi berseteru, terpisah, tetapi kita bersatu, manunggal dengan Tuhan Allah kita, lekat melekat. Ya, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, pengertian seperti ini tidak semua agama menyadari, ya, bahwa sesungguhnya hubungan manusia dengan Allah di dalam Yesus Kristus itu luar biasa. Ya, hubungan yang begitu indah, nyatu, manunggal, ya, tidak terpisah. Ya, dengan kata lain Bapak Ibu, kita dijadikan milik kepunyaannya, ya, yang berharga di matanya. Ya, tetapi kita tetap menyadari, kita tentu tetap hormat dan menghormati Tuhan senantiasa. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 8 kita akan perhatikan ayat 8. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini Tuhan, ya, melakukan kasih-Nya terlebih dulu buat kita, ya. Dia memberikan hidupnya untuk kita supaya kita bisa satu manunggal, ya, tidak berseteru terpisah. Dia berikan hidupnya di dalam Yesus Kristus untuk mengampuni kita. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, selain tadi dikatakan kita dibenarkan oleh kematian Tuhan, kita juga diselamatkan. Ini berkat kemanunggalan, damai sejahtera dengan Tuhan, ya, bersatu, melekat, tidak terpisah. Kita dibenarkan, kita diselamatkan. Artinya apa? Tidak mendapat bagian murka Allah. Ya, kita menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hukuman. Amin. Ya, diselamatkan dari murka Allah. Ini damai sejahtera. Ya, ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Wah, luar biasa, ya. Tuhan berinisiatif, ya, mendahului untuk mengangkat kita, mengambil kita, dibenarkan, dibawa terus sampai diselamatkan kekal. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, kita akan terapkan dalam hidup kita sehari-hari, gereja Tuhan, umat Tuhan, ya. Itu semua tadi artian rohani dan berkat untuk kita secara rohani. Sekarang aplikasinya, terapannya dalam hidup kita sehari-hari bagaimana? Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan ya Bapak Ibu, kalau Tuhan membuat kita memiliki hubungan damai dengan Dia, maka gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus punya roh pembawa damai. Katakan pembawa damai. Amin. Ya, Matius pasal 5 ayat 9 berkata, ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Dia disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka dia akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu dan saya sudah dibuat damai dengan Allah. Yuk, kita juga membuat damai dengan orang lain, dengan keluarga, orang yang terdekat, orang
Waymaker, ada lagu begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya sekali lagi, sebagaimana Tuhan sudah memperdamaikan kita, kita juga akan membawa damai. Nah, suatu hari saya baca status seorang mahasiswi Bapak Ibu, karena saya invite nomornya Kak Simon, ya statusnya terbaca. Suatu hari dia berkata begini, hal yang paling sulit, ketaatan yang paling sulit dan yang paling berat adalah mengampuni. Banyak hal taat bisa dia lakukan, tapi paling apa? Ya, dia tulis, oh ini lagi kepahitan nih. Oke Pak ya, statusnya lagi kepahitan nih. Hal yang tersulit, ketaatan yang tersulit adalah mengampuni. Ya, buat Bapak Ibu sulit dah? Mungkin ada dia sulit ya Bu, ya sulit. Kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, sulit kalau kita tidak memiliki hubungan damai dengan Allah. Firman Tuhan pagi ini, nanti kita akan nikmati lagi. Bapak Ibu sudah didamaikan dengan Allah, maka Bapak Ibu dan saya bisa untuk berdamai dengan orang lain. Katakan, ya bisa. Katakan saya bisa. Ya, ampuni. Ya, begitu hal yang sebenarnya secara rohani mudah bersama dengan Tuhan. Kenapa tidak? Karena Tuhan sudah melakukannya buat saya dan Bapak Ibu. Bagi orang lain, saya pun bisa melakukan. Itu orang yang sudah berdamai dengan Allah. Nah, maka dari itu ada satu anjuran, kalau hatimu tidak berdamai, tidak boleh makan minum tubuh darah Tuhan. Ya, maka dikatakan damai dulu dengan orang tua, dengan kakak adik, dengan saudara sebelah kanan kiri, makan baru tubuh darah Tuhan. Itu maknanya engkau dan saya juga sudah didamaikan dengan Allah. Oleh karena itu berdamai, ya anak-anak yang berani dengan orang tua, minta ampun, maaf dengan ayah ibu. Ya, orang tua yang menyakiti hati anak-anak, minta maaf. Ya, untuk kita berdamai dan baru kita bersekutu dengan tubuh darah Tuhan, dan itu akan jadi berkat, bukan kutuk. Amin. Katakan jadi berkat. Iya, bukan kutuk. Nah, ini salah satu penekanan kami Bapak Ibu di Gereja Kristen Baitani. Setiap minggu makan dan minum tubuh darah Tuhan. Ya, itu berkat yang luar biasa. Yang kedua tadi, pembawa damai tidak sulit ya untuk mengampuni, sekalipun status ada yang berkata sulit, buat kita tidak. Yang kedua, menjadi terang, ya, menjadi garam. Ikut Bapak Gembala minggu lalu. Jadi terang, jadi garam. Maksudnya apa? Ya, di dalam kitab Matius 5 ayat 16, biarlah terangmu bercahaya sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan nama Bapa di surga. Adik-adik duduk manis sayang. Ya, ya. Dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Ya, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Gembala sampaikan minggu lalu, jadi terang, jadi garam. Apa sih? Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita kerjakan di sekeliling kita? Hari-hari ini lagi musim tebar kasih, ya. Tahu ya? Saya bilang sama Bapak, Pak, ini lagi musim tebar kasih. Ojo ketinggalan. Jangan gini toh. Wah, waduh, wah hebat. Gak boleh cuma kagum. Kita juga ambil bagian. Saya bilang, Pak, ayo jangan ketinggalan. Ya, jangan hanya kagum. Kemarin lihat video polisi cegatin apa itu supir angkot, ya. Lihat SIM STNK komplit, ya sehari berapa Pak? 100.000, 150. Ya wes, ini komplit suratnya, ini istri di rumah. Waduh, nangis ya. Terima kasih Pak Polisi. Ya kata Pak Rimon, nah ini kan disuting supaya orang lihat. Ya bagus juga, maksudnya supaya ngasih contoh yang lain. Ya, tapi firman Tuhan katakan, beri tangan kiri, jangan kelihatan tangan kanan atau kanan kiri. Ya, beri tangan kanan, jangan kelihatan tangan kiri. Jauh lebih bagus ya. Nah, Bapak Ibu, ini lagi musim tebar kasih. Saya baru baca satu rekunan firman Tuhan di HP juga. Banyak sekarang orang-orang simpatik kepada kekristenan, ya, bahkan mulai ikut masuk menjadi anak-anak Tuhan karena mereka menikmati kebaikan orang percaya. Ya, jadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan turun langsung. Ya, kemarin di YouTube kita lihat ya Bapak Gilbert Lumaindo. Nah ini saya bilang yuk jangan nonton aja, Tuhan tolong kami tunjukkan sel-sel yang bisa kita masuk. Pak Gilbert Lumaindo ya beberapa waktu lalu dia charter apa itu charter Bapak
ya Pak Borong, nasi goreng di pinggir ya Jalan Jakarta ditulis gratis maksimal 2 bungkus. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Jadi itu nasi gorengnya anak Tuhan yang berjualan di pinggir, kemudian di bukit ya, terus kemudian tukang ojek semua sore-sore yang mau buka puasa bawa dua. Wah Pak, terima kasih Pak Gilbert di samping. Iya terima kasih Tuhan berkati, semoga berguna Tuhan ya, luar biasa Bapak Ibu. Ayo apa yang bisa kita buat? Nah, minggu lalu Bapak sudah sampaikan luar biasa anak-anak Tuhan yang memberkati teman-teman seiman ya. Beberapa dari Bapak Ibu saudara menerima berkatnya itu ya, mereka berikan persembahan sembako dan diterima saudara-saudara seiman. Itu bagus karena firman Tuhan berkata ya, kita boleh berbuat baik terutama kepada saudara seiman ya. Artinya kalau melihat saudara seiman yang lebih dulu menderita, tolongin lebih dulu ya. Oke, gitu ya. Yang ketiga, punya inisiatif ya. Kenapa? Tadi dikatakan Yesus sudah memberikan diri untuk kita. Tuhan Allah memberikan lebih dulu dirinya buat kita ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan juga harus mengikuti teladan Tuhan di dalam hari-hari ini Bapak Ibu ya, untuk kreatif, untuk inovatif ya, untuk kreasi, untuk hidup kita secara jasmani atau rohani. Saya melihat ya di HP status apa itu namanya, postingan, share ya. Waduh, beli ini, buat ini ya, beli itu, apa buat ini, buat itu ya. Kerjakan usaha di grup hamba Tuhan, dikatakan ditawarkan ini masker, kue dan sebagainya. Yang di bawah loh, hamba Tuhan kok jualan ya. Nah, terus yang di bawah lagi katakan tidak apa-apa, ini musim pandemi ya, masukan mungkin berkurang dan dibutuhkan kreatif seorang hamba Tuhan untuk kehidupannya sehari-hari ya. Paulus juga bekerja, siapa lagi Pak yang bekerja ya, hamba Tuhan tidak menutup kemungkinan bisa berkreatif ya. Lebih dari itu Bapak Ibu, kalau lihat pekerjaan Tuhan, yuk kreatif ya, punya inovatif, yang punya talenta kembangkan. Lihat Tuhan selalu berinisiatif untuk memberkati kita. Kita juga belajar berinisiatif memberkati Tuhan dengan cara apa yang bisa kita buat ya. Gereja butuh apa, gereja harus kerjakan apa ya, pelayanan dilengkapi apa ya, itu inisiatif terus bisa kita lakukan selama masih ada kesempatan. Amin. Itu adalah orang yang berdamai sejahtera dengan Allah. Amin. Puji Tuhan ya. Yang terakhir kita akan lihat Bapak Ibu ya, ayat yang kedua dari Roma 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kedua berkat tadi, damai sejahtera dengan Tuhan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka bawa damai ya, mudah mengampuni, menjadi terang, menjadi garam, dan punya inisiatif yang hebat, tidak acuh tak acuh, tidak weh-weh ya, bersikap dingin ya. Tuhan tidak senang untuk orang-orang yang seperti ini. Yang penting saya diperhatikan dan tidak mau memperhatikan orang lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Lihat Yesus sendiri suka perhatikan orang lain ya, punya inisiatif luar biasa. Yang kedua, beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Tadi dikatakan kasih karunia-Nya itu apa aja Bapak Ibu? Kasih karunia adalah sesuatu yang dari Tuhan, diberikan Tuhan ya, dengan tanpa usaha kita. Artinya itu adalah berkat karunia ya, anugerah. Bapak Ibu, kalau kita sudah damai dengan Tuhan, kita akan terima anugerah. Yang pertama ya, dari yang kedua ini ya, dari kasih karunia, berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Berdiri dan bermegah, bahkan bermegah dalam kesengsaraan karena timbul ketekunan, tahan uji, muncul pengharapan yang tidak mengecewakan ya. Ini berkat dari kasih karunia untuk orang-orang yang sudah didamaikan oleh Tuhan ya, bermegah dalam kesengsaraan. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang sengsara, banyak juga anak-anak Tuhan menderita.
berhenti bekerja. Si COVID yang rontok ngeyel itu juga nggak pergi-pergi. Tapi hari ini kita perkatakan oleh tubuh darah Tuhan, dan oleh karena kita menerima kasih karunia, Dia menjamin kesehatan kita sempurna. Amin. Kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita yang masih dirawat, ya, para medis kedokteran yang memberi diri untuk mengasihi teman-teman mereka yang meninggalkan keluarga dan melayani orang-orang yang sakit. Doakan Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak dan saya sudah masuk dalam kasih karunia ini, engkau dan saya juga harus terapkan ini untuk memberkati orang lain. Amin. Ya, dengan berdoa minimal, berdoa, ingat mereka. Rantai doa masih berjalan. Mari angkat-angkat yang masih masuk di rantai doa. Waduh, luar biasa. Rantai doa yang belum masuk, Budidi, ya, ada ya, sudah masuk. Iya, jalankan, baik yang pribadi maupun yang keluarga, ya. Wih, dahsyat, saya melihat kuasa ini hebat. Yuk terus kerjakan, pokok-pokok doa ini lakukan, oke? Hari-hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada oleh karena kasih karunia, amin. Paulus berkata, kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu kan kasih karunia, ya. Terus karena kasih karunia ini, maka dia katakan, saya tidak mau buat pengorbanan Tuhan di sia-sia. Saya mau bekerja lebih keras lagi. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Banyak yang menangis, banyak yang sengsara, menderita, ya, terdampak COVID-19. Tapi puji Tuhan, kita disambungkan, dimampukan, dan saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, gereja Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa melewati. Katakan bisa melewati. Yes, amin ya. Bisa melewati. Puji Tuhan. Paulus sudah bersaksi tadi, ya, kasih karunia ini mengerjakan dia bisa bekerja lebih keras lagi. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat terakhir dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yuk, kita buka di Titus. Ya. Ya, Titus pasal yang kedua. Ya, kita lihat sebentar Bapak Ibu ya. Surat Paulus kepada Titus. Ya. 8:30 kita harus selesai dan kita berganti sih teman-teman yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Karena kasih karunia Allah, ayat 11. Ayat 11. Ya. Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Ya, nyata. Sudah Bapak Ibu dan saya terima. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Nah, ini buah kasih karunia juga ya. Dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, yang bisa ke sini puji Tuhan, yang masih di rumah gak apa-apa. Ya, tidak dipaksa. Ya, karena itu timbul dari hati nurani yang kuat. Ya, gak apa-apa. Tapi kalau bisa melangkah, kenapa tidak ya? Kita cepat selesai bersekutu dengan darah anak domba Allah. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, itu buah dari kasih karunia. Apa tadi? Meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan beribadah, membebaskan dari kejahatan, menguduskan kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Yang terakhir, beritakanlah semuanya itu, ya, beritakan, ceritakan, dan nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, bersaksi, ya, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah, ya. Jadi cerita bersaksi jadi kesaksian yang hidup, ya, tidak omong kosong, ya, bisa ngomong tapi orang iso nglakoni, ya, bukan jargoni, ya, iso ngajar tapi orang iso nglakoni, bukan. Tapi inilah berkat kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang sudah mati buat kita dan kita gemakan lagi pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Gembala.
kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita akan bersiap sebentar. Mari semua berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau menginginkan agar kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Engkau menginginkan supaya ada pengampunan bagi orang yang lain sekiranya kami disakiti atau kami melakukan hal yang tidak benar. Dan kami bersyukur lewat kasih karunia Tuhan akan menyanggupkan kami berdiri bermegah. Oleh karena dosa kami sudah diampuni, kami sudah kami sudah menjadi manusia ciptaan baru. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan lewat situasi yang terjadi di tengah-tengah negeri dan bangsa kami. Kami terus berdoa supaya wabah COVID-19 ini terus selesai dan dapat berakhir. Tuhan boleh pulihkan kembali negeri dan bangsa kami Indonesia ini. Dan lewat pandemi ini banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Banyak orang boleh sadar akan dosa, akan perbuatan mereka. Dan biarlah pengampunan Tuhan boleh turun atas negeri dan bangsa kami. Lebih daripada itu, mereka boleh percaya, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia, secara khusus Presiden kami Joko Widodo. Tuhan memberikan dia hikmat, kemampuan, sehingga dengan hikmat Allah dia boleh melakukan dan dapat terselesaikan lewat COVID-19 yang ada di negeri ini, dengan para kabinet menteri yang boleh bekerja sama. Sekalipun lawan-lawan politik yang terus mau Tuhan menggagalkan apa yang dia lakukan, namun kami percaya lewat orang-orang kudus Tuhan akan nyatakan. Tuhan juga tolong supaya tidak terjadi resesi ekonomi di negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Biar dalam keadaan situasi seperti ini, negeri kami boleh tetap dalam keadaan aman dan sejahtera. Kami bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami mau nikmati tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari Ibu Gembala langsung saja berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan akan syukur
Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dengar firman Tuhan tadi. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan katakan supaya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya tidak ada ketakutan sekalipun dunia ini dilanda dengan ketakutan. Dan yang kedua, kita sudah dengar firman Tuhan, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dan hal yang sama juga, kita juga mau berdamai. Hati kita supaya bersih, hati kita supaya tidak dicemari. Kita mau berdamai dengan siapapun juga. Engkau harus berdamai dengan keluargamu, engkau harus berdamai dengan anak-anakmu, berdamai dengan suami, berdamai dengan istri, berdamai dengan anak-anak Tuhan. Artinya engkau juga harus berdamai dengan keadaan situasi sekarang ini. Engkau harus mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun engkau ada dalam keadaan-keadaan yang berat. Dengar baik-baik, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dapat berdiri. Kita akan menjadi orang-orang yang dapat mengucap syukur. Sebab ketiga hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Dan firman-Nya dia katakan di dalam Yesaya pasal 41, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Inilah janji Tuhan. Asalkan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Kita berdamai dengan sesama kita, sehingga kita dapat berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena kita melihat penyertaan Tuhan ada dalam diri kita. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi. Masih ingatkah kita pada waktu malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti itu dan dia mengucap syukur. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama tubuh Tuhan dengan iman percaya kita. Sebab damai sejahtera akan turun ke atas hidupmu. Janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Kita makan tubuh Tuhan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan itu dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama cawan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Minum. Kita angkat cawan mangkok yang kosong ini, dia dapat Tuhan. Dan saudara semua berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah pulang kami ke rumah, kami pulang membawa berkat Tuhan. Kami pulang membawa damai sejahtera Tuhan. Kami pulang nanti membawa sukacita, membawa kekuatan, membawa berkat yang daripada Tuhan. Sebab kami telah menerima firman Allah. Kami telah
kepada Tuhan. Dan kesembuhan itu terjadi bagi yang sakit. Pertolongan Tuhan akan terjadi bagi mereka yang membutuhkan pertolongan pada hari-hari ini. Sebab mujizat Allah tidak akan jauh untuk setiap saudara yang berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakinilah bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna dan rancangannya yang penuh damai, aman, dan sejahtera itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan terima kasih. Tuhan menjagai seluruh jemaat Tuhan, membungkus dengan kuasa darah yang kudus, menghindarkan, melepaskan kami dari virus COVID-19 ini, menghindarkan dan melepaskan kami dari kesusahan dan penderitaan. Bahkan dalam situasi sekarang ini, kami boleh dapat berbuat lebih dan lebih lagi. Mata kami terbuka untuk kami dapat menyatakan kasih Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah engkau dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Hari ini, sekarang ini, hari ini, esok, dan bahkan sampai Maranatha, penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan juga memberkati persembahan jemaat Tuhan di dalam